Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana Mustafa Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dari Jumat yang kemarin sampai Jumat ini roh masih ada, kesehatan masih ada, ketentraman masih ada, dan pikiran masih waras. Tetapi untuk Jumat ke depannya Allahu a'lam bissawab. Makanya jangan lalai, jangan lupa lidah dan hati kita ini menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kepada kita semua hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap detik dan setiap saat janganlah kita lalai dengan zat yang semata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata bahwasanya siapa yang selalu mengingatku, aku akan mengingatnya, dan barang siapa yang telah melalai dan lupa dengan aku akan melupakannya. Maka untuk itu kepada kita semua, mari sama-sama kita selalu di dalam jiwa, di dalam hati kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Kementerian Agama Republik Indonesia Cabang Kecamatan Kampa dan Tambang, hari ini 8 Jumadil Awal 1444 Hijriah bersamaan 2 Desember 2022 Masehi membuat tema sekecamatan khutbah atau khatib, yaitu memakmurkan masjid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata masjid itu berasal dari sajadah, jadi maksudnya tempat sujud. Makanya masjid ini gunanya tidak ada lain adalah tempat sujud, menghambakan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam sejarah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, dalam hijrahnya menuju kota Mekah dan kota Madinah,
bertepatan 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi di daerah Kuba atau perkampungan Kuba melaksanakan pembangunan masjid yang pertama kali di dunia. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Masjid Kuba. Dan disitulah tempat sujud pertama di bumi yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsi masjid itu? Sentralnya umat Islam. Jadi umat Islam sentralnya adalah masjid. Maka untuk itu firman Allah Subhanahu wa taala dengan dalil At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa atu zakah wa lam yahsa illallah fa'asha ulaika an yakunu minal muttaqin. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu tak banyak orangnya. Tidak semua orang, kata Allah. Yang memuliakan masjidku, yang memuliakan rumahku, kata Allah, tak banyak. Yang pertama orangnya, kata Allah, man amana billah, orang-orang yang beriman kepada aku. Kalau jauh dariku, dia anggap masjid itu jauh, tempat yang tidak enak baginya. Bahkan masjid itu dianggapnya tempat yang saling membahayakan bagi dirinya. Tapi orang-orang beriman justru di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Dan orang-orang yang jauh dari Allah di dalam masjid seperti burung di dalam sangkar. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas salah, orang yang tetap menegakkan salat, orang yang mencintai akan salat 5 waktu, bahkan lebih dengan sunah-sunahnya, orang itulah yang akan memakmurkan rumahku. Dan yang ketiga, wa ataz zakata, orang yang selalu ingat akan zakat, ingat akan harta bendanya, sampai kapan nisabnya, sampai kapan harus disedekahkan, dan sampai kapan harus dinisabkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walam yahsa ilallah, yang keempat, orang yang memakmurkan masjidku itu orang sedikit pun tidak takut di alam ini selain kepada Allah. Siapapun dia tak akan pernah takut illallah, kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka sesungguhnya kata Allah sekalian mereka itu mudah-mudahan mendapat dan menjadi orang termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis qudsi dijelaskan langsung oleh Rabb. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Di bumi rumahku adalah masjid. Kekasihku di bumi orang memakmurkan masjid. Ingin bertemu denganku, datang ke masjid. Begitulah kata Allah. Jadi dalam hadis qudsi itu, inilah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ingin kepada Allah, datanglah ke masjid. Dan ingat, yang memakmurkan masjid saya itu katanya adalah kekasihku. Siapa kekasih Allah? Orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam Al-Quranul Karim surah Jin mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa annal masajidallah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaanku, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di sampingnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya fungsi masjid
di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi sudah dibaca oleh umat-umat kita, didengar oleh umat-umat kita, yang disampaikan oleh para mubalik dan guru-guru kita. Yang pertama, fungsi masjid tempat ibadah. Bahawa sesungguhnya di dalam masjid ini niat saja kita duduk iktikaf ibadah. Dalam hati membaca asma-asmanya Allah berlipat ganda. Apalagi di hari Jumat. Jangan lalai kita di masjid. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang tahu rahasia ibadah itu, maka apapun, berapapun biayanya untuk ke Mekah itu dia akan cari bapakku. Karena satu kali solat di masjid Mekah itu sama dengan 100.000 kali. Coba fungsi masjid. Makanya orang-orang yang ada duit dan ingat kepada Allah, selagi bisa dia datang ke umroh untuk ke masjid itu, karena dia tahu berapa banyak pahala dihapus. Allahu Akbar. Maka hadirin jemaah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tinggalkan masjid ini tanpa ibadah. Yang kedua, pusat pendidikan. Sebagaimana tadi dicanangkan oleh pengurus kita, kiri kanan masjid ini di mana-mana TPA, MBA, di sinilah pusatnya. Maka berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pendidikan di negeri ini, di kampung kita ini akan terwujud. Kalau sudah ada sekolah pendidikannya, gurunya banyak, tamat Islam Center banyak, tamat Darun banyak, MTS banyak, mari kita sama-sama sokong kisah ini. Maka untuk itu kepada kita bersama, jadikanlah pendidikan di masjid ini, terutama pendidikan agama. Ingat itu. Kalau anak tanpa agama yang kita tinggalkan, kita buktikan nanti, pasti dia lebih memilih istrinya daripada ibunya. Kami ulangi lagi, anak yang kosong pendidikan agama pasti memilih istrinya daripada ibunya. Lebih banyak ke tempat istrinya, lebih banyak tinggal di rumahnya daripada menjenguk ibunya. Tetapi kalau anak berpendidikan, dia tahu bahwa agama mengatakan tidak ada di bumi ini, tidak ada di bumi ini, di alam ini, di alam jagat raya ini sebuah dalil mengatakan, hadis pun, bahwa surga di bawah telapak kaki bini, surga di bawah telapak kaki anak. Tidak ada, yang ada surga di bawah telapak kaki ibu. Dia akan bersihkan ibunya, dia akan rawat ibunya sampai-sampai, karena dia ada agama di dalam. Kemudian saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, masjid tempat bermusyawarah. Maka masjid ini bermusyawarahlah masalah agama, masalah keadaan negeri ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana untuk kita wirid bersama, RT RW semuanya hadir, datuk nenek mamaknya, semua kalangan pemuda-pemudinya, untuk menghindari festesen, menghindari daripada semak belukar dan di mana tempat duduk yang penuh dengan HP setiap malam. Bagaimana mereka itu untuk ke masjid? Apa rahasianya? Bermusyawarahlah. Nah, jadi untuk itu masjid ini ada tempat musyawarah. Yang keempat, masjid tempat akad nikah. Maka untuk itu kepada kita bersama, kalau ada anak-anak kita yang akan nikah, kalau bisa dinikahkan di sini, di masjid rumah suci ini, baru pesta di rumah, walimah di rumah, makan di rumah. Masjid. Kalau orang tahu agama, makanya dia tetap memilih Masjid Istiqlal, dia akan nikah. Karena dia tahu. Karena Nabi mengatakan masjid ini tempat nikah, sudah ada. Maka untuk itu kenapa hadis mengatakan dalam hadis qudsi, rumahku di bumi masjid, nikah di rumah Allah, insya Allah selamat. Ini nikah di hotel. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, masjid fungsinya tempat perlindungan. Dibuktikan banjir besar, kita buktikan musibah dahsyat di kota Banda Aceh. Apa yang terjadi, tsunami yang terhebat di dunia. Kemana mereka selamat? Di mana mereka lari?
Apa yang tidak rusak rumahku, kata Allah. Makanya masjid itu rumahku. Siapa di dalamnya tamu-tamuku akan saya rawat. Ini bukti Allah nyatakan di alam ini bahwa di Banda Aceh yang masuk ke masjid insya Allah selamat. Maka itu fungsi masjid untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa manfaatnya, hikmahnya memakmurkan masjid itu? Yang pertama, manfaatnya memakmurkan masjid itu rumah Allah sediakan dalam surga untuk orang itu. Allahu Akbar. Coba, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan sebuah rumah untuk orang-orang yang memakmurkan masjidnya. Maka untuk itu kesempatan bagi kita bersama dengan acuan diriwayatkan hadis sahih Muslim dari Khalifah Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banahu Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang di dunia ini ikut membangun, ikut membina, ikut merawat, ikut serta kecimpung dalam kepengurusan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala janjinya, banallah, saya akan ciptakan di dalam surga sebuah rumah yang sangat indah bagi orang yang membina dan membangun dan peduli kepada masjid, dalam kurung terkait hatinya dengan masjid. Itu pahala yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami berikan amal jariyah terus mengalir, yang memberikan infak dan sedekah, yang menuliskan namanya di dinding, yang masuk di tangan kiri kanannya infak dan sedekah, yang memberikan kepada pengurus untuk pembangunan masjid. Infak itu selagi alam ini ada akan mengalir, biar berkalang tanah, tubuh tidak ada lagi, hanya tinggal tulang belulang. Yang infak sedekah di masjid tadi adalah investasi untuk akhirat, akan mengalir terus. Kalau kita sholat, habis amal, baca Quran, habis nyawa, habis cerita. Tapi kalau infak sedekah tidak akan habis-habisnya. Maka untuk itu kepada kita semua, mari sama-sama kita betul-betul membangun dan membina masjid. Yang ketiga, pahalanya akan berlipat ganda, dari 1 menjadi 7, dari 7 menjadi 100 cabang. Berapa banyaknya duit yang kita masukkan, berapa banyak infak dan sedekah yang kita masukkan, akan berlipat ganda. Yang keempat, dilapangkan rezekinya. Orang-orang yang terkait hatinya dengan masjid, Allah akan mudahkan jalan keluar yang Allah tidak akan sangka-sangka. Dia akan berikan melalui hambanya, dan melalui siapa saja rezeki akan segera datang. Dan yang terakhir, dapat menghapus segala dosa dan kesalahan. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid ini, itu bahasa Arabnya, yang bahasa kitanya, orang yang peduli dengan masjid. Setelah ia memperdulikan rumah anak istrinya, di hatinya tetap terpaut masjid. Setelah ia memperdulikan ihwal dunia, di hatinya sudah terpaut masjid. Maka untuk itu kepada kita bersama, beruntunglah dan berbahagialah orang-orang yang selalu tinggal di masjid. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan melalui nabinya dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah, bahwasanya dan bagi orang-orang yang selalu mencintai masjid, bahwa tempat yang sebaik-baik di dunia ini, kata Nabi, masjid. Sebaik-baik di muka bumi ini adalah masjid. Dan sebenci-bencinya Allah dan Rasul di bumi ini adalah pasar. Ingat itu.
Jadi jangan banyak pasar daripada masjid. Kemudian membangun masjid dari Utsman bin Affan juga, barang siapa yang membangun masjid, Allah sediakan di dalam surga khusus untuknya infak dan sedekah di masjid tadi. Dan kemudian sunnah dari Rasul membersihkan masjid dan memberi wangi-wangian. Gunakan infak dan sedekah yang diberikan jemaah itu, beli wangi-wangian yang tidak pakai alkohol. Karena sesungguhnya hadis dari Bukhari dan Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai membersihkan masjid dengan wangi-wangian. Nah, cobalah orang yang sudah paham dengan masjid, pengurus masjid di mana-mana dia orang-orang yang telah tamat Saudi Arabia, mereka ilmuwan, masuklah ke masjidnya. Baru masuk ke masjid, wangi itu sudah semerbak di dalam. Karena sunnah dari Rasul. Sunnah dari Rasul. Maka untuk itu ingat sekali lagi bahwa orang yang terpaut hati dengan masjid akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, gunakan masjid untuk zikir dan salat dan baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah 114 bahwasanya katanya orang yang paling zalim, yang lebih zalim, orang yang melarang menyebut namaku dalam rumahku. Coba Al-Baqarah 114. Orang yang paling zalim, orang yang paling durjana, orang yang paling kurang ngajar kepadaku, orang yang melarang apabila disebut namaku dia larang. Mereka tidak berhak duduk di dalam masjid itu, mereka akan dihinakan dunia dan akhirat. Jadi makanya kesempatan untuk kita bersama, jadikanlah masjid-masjid itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas digunakan kata Rasul untuk tempat kencing dan berak, tetapi bangunan masjid itu sesungguhnya didirikan untuk zikir, salat dan membaca Al-Quran. Apa maksudnya? Hanya mereka di dunia ini pergi ke masjid berak dan kencing, dijadikan WC masjid itu untuk kencing dan beraknya, tak pernah masuk masjidnya untuk ibadah. Jangan jadikan masjid itu tempat berak saja kata Rasul. Sesungguhnya masjid itu tempat zikir, tempat sholat dan tempat membacanya Al-Quranul Karim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan untuk kita bersama, ingin kita aman, ingin kita selamat, ingin kita dekat dengan Allah, jangan jauh-jauh dengan masjid. Yang kedua, ingin mendapat surganya Allah, ingin damai dalam surganya Allah, bangunlah masjid dengan harta benda yang halal. Terpautlah hati dengan masjid, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin tamu-tamunya di dalam rumahnya. Demikian kepada kita semua, semoga bermanfaat untuk saya dan buat kita semua. Fa'sabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.